Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan dialog Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu, tepatnya 24 Agustus 2021. Untuk Anda yang sempat mengikuti topik opini publik pagi hari ini, benarkah ada judi yang berkedok game online? Beberapa di antara pendengar kita sudah menjawab dengan sangat pasti ada, ya. Nah, bagaimana penanganan yang akan dilakukan oleh para penegak hukum khususnya dari Polda Sulawesi Selatan? Sebentar, kami akan bersama dengan beberapa narasumber dan juga ada pengamat atau pakar hukum pidana ya dari Universitas Hasanuddin, tentunya akan bersama Anda di Dialog Lintas Makassar Pagi. Lintas Makassar Pagi. Baik, pendengar, kami dalam Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ini akan bersama dengan Kompol Syarifuddin, Kasubdit Cyber, Direktorat Krimsus atau Ditkrimsus Polda Sulsel ya. Sebentar juga ada Profesor Dr. Heri Tahir, pakar hukum pidana. Kami sudah terhubung dengan Bapak Komisaris Polisi Syarifuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syarif. Baik, Pak Syarif, ini saya seperti memanggil nama teman saya ya, yang kebetulan namanya sama Pak Syarif ya. Baik, Pak Syarif, dalam topik kita pagi hari ini tentang judi yang berkedok game online. Ini menurut informasi yang kami dapatkan dari liputan reporter kami, Syarifuddin, ada 3 orang pelaku judi, 2 pelaku judi online, dan 1 pelaku togel ya. Ketiga pelaku judi ini sudah ditindak oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel. Nah, kita lebih fokus pada judi yang berkedok game online ini, Pak Syarif. Sejauh pengamatan dari pihak kepolisian, sudah berapa lama ya judi berkedok game online ini cukup populer atau marak di masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, Pak Syarif? Baik Mbak, sebelum saya Halo Pak Syarif. Iya. Baik. Assalamualaikum. Halo. Ya, Pak Syarif sudah berapa ini lama? Tahir, Bu. Ya. Ini Heri Tahir, Bu. Heri Tahir, bukan Pak Syarif ini. Pak Heri Tahir ya? Iya. Oke, Pak Syarif ini lewat mana? Oke, mohon maaf Pak Heri, ini Prof Heri ya. Prof Heri, mohon maaf, saya terhubung dengan Pak Syarifuddin ya dari melalui via Zoom ini. Assalamualaikum Pak Syarif, saya menyapa kembali. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah. Dan selamat pagi. Mohon maaf Pak Syarif, ini ada sedikit kesalahan ya di studio pagi hari ini. Prof, mohon maaf Prof. Ya, baik. Baik, saya ke Pak Syarif dulu Prof ya. Pak Syarif, pertanyaan yang sama ini, sudah berapa lama kira-kira menurut pengamatan dari Ditkrimsus ya adanya judi yang berkedok game online di Sulawesi Selatan? Baik Mbak. Ya. Jadi untuk judi online yang berkedok game itu sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ini sudah ada. Namun pada dekade 2 tahun terakhir ini itu sudah mulai kelihatan marak dan dampaknya membuat masyarakat kita jadi malas, terutama pada usia-usia kerja dan anak-anak remaja kita yang masih status pelajar. Nah, dengan demikian karena terjadi keresahan, ya kita mulai melakukan langkah-langkah untuk pencegahan dan penindakan. Demikian, Pak. Oke, Pak Syarif, boleh tahu ini Pak, ini tentunya pencegahan dan penindakan ini dilakukan juga berdasarkan laporan ya. Ini laporan yang paling marak ini datangnya dari masyarakat umum atau memang dari ada LSM mungkin atau lembaga masyarakat lainnya yang prihatin dengan kondisi ini Pak? Jadi sumber informasi itu terdiri dari beberapa sumber, baik dari masyarakat secara umum, begitu pula teman-teman dari media, termasuk juga teman-teman dari LSM pemerhati terhadap keberlangsungan generasi muda kita ini. Demikian. Oke, Pak Syarif, dari beberapa penelpon kami yang bergabung dalam sesi opini publik pada pukul 7 tadi, ini menyampaikan bahwa sudah lama ternyata masyarakat atau pendengar kita ini melihat ada aktivitas game online, judi yang berselimutkan game online. Tapi ternyata baru tahun ini ditindaki. Ini apa saja yang menjadi apa istilahnya Pak ya, yang membuat hal ini harus memakan waktu cukup lama Pak Syarif?
baru bisa ditindaki di tahun ini? Mungkin ada penyelidikan atau seperti apa, Pak? Baik Mbak, jadi bukan baru tahun ini, Mm-mm. sejak 2019 sebenarnya sudah ada penindakan. Iya. Namun memang berbagai tantangan yang kita hadapi Mm-mm. karena pada umumnya pengetahuan masyarakat kan hanya Iya. game. Namun di balik itu kan ada peruntungan, ada Mm-mm. menginginkan suatu keuntungan berdasarkan peruntungan. Nah di situ kan ada unsur judi. Iya. Nah ini kita lakukan penyelidikan, kemudian kami koordinasi dengan baik terhadap ahli ITE Mm-mm. maupun dengan ahli pidana. Dari hasil koordinasi bahwasanya yang menyiapkan sarana judi ini sehingga terselenggaranya permainan ini yang bisa mendatangkan keuntungan bahkan sebaliknya bisa mendatangkan kerugian dan berdampak sosial di tengah masyarakat kita. Mhm. Nah, ini kita lakukan penindakan terhadap penyedia chipnya. Nah, Oh. itu yang kita lakukan, Pak. Jadi yang ditindaki itu adalah penyedia chipnya, Pak ya? Iya, Penyedia chip dalam hal ini adalah mereka yang yang beroperasi di dalam jaringan daring atau yang menjual di pinggir-pinggir jalan, karena kan sering kita lihat tuh ya, menyediakan chip ini di jalan ini misalnya dengan harga sekian misalnya, itu termasuk yang ditindaki, Pak? iya. Jadi Oh, begini, iya, itu pada dasarnya kan mereka bekerja dalam jaringan. iya. Mereka bekerja dalam jaringan, sistem penyiapan chipnya itu, Mm-mm. ya. Karena itu tadi pandangan masyarakat selama ini secara umum bahwa itu bukan judi. Iya, Nah, ini kan satu tantangan tersendiri bagi kami betul. untuk terus melakukan edukasi, sosialisasi bahwa itu masuk kategori judi. Mm-mm. Nah, ketika ini dari edukasi ini lalu masih marak, ya tentu kita masuk kepada penegakan hukum. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah lakukan, ada yang kita tindak, Ya. ini bisa memberi warning kepada teman-teman yang selama ini masih menganggap bahwa ini tidak masuk kategori judi, ya Oke. supaya berhenti. Dan saat ini juga kita dari hasil patroli cyber tentang aplikasi-aplikasi yang mengandung konten judi kita laporkan ke Bareskrim Mm-mm. untuk dilakukan penutupan oleh Kominfo. Demikian, Pak. Oke. Nah, berbicara tentang Kominfo, saya bergeser dulu ke Prof Heri ya, Pak Sarifudin. Prof, Baik. baik. Prof, ini tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Sarifudin bahwa dari data beberapa situs yang memang disinyalir melakukan judi berkedok game online, ini datanya dikumpulkan oleh Bareskrim kemudian diserahkan kepada Kominfo untuk dilakukan pemblokiran. Tapi ternyata setelah diblokir, ini pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni. Menteri Joni mengatakan bahwa setelah ditutup satu ya muncul 1.000 ya, Ya. mati satu tumbuh 1.000. Nah, dan kabarnya juga seharusnya aksi-aksi di ruang digital seperti pemblokiran, kemudian hal-hal yang dianggap melanggar hukum itu bisa langsung diberikan tindakan atau hukuman yang tepat seperti itu, Pak. Nah, apakah fenomena 1 tumbuh 1.000 untuk situs-situs judi online ini itu karena memang tidak hukuman atau tindakan yang diberikan kepada mereka tidak terlalu tegas, Pak? Iya. Pertama tentunya kita harus melihat Mm-mm. bahwa apakah memang sudah ada pelaku judi online ini yang sudah dilakukan tindakan secara hukum dan pidana yang dijatuhkan itu berapa. Saya kira itu kalau kita bicara tentang keefektifan dari sanksi pidana itu. Kita melihat dulu sejauh mana kasus ini yang ditangani dan sampai di pengadilan dan sanksi pidananya bagaimana. Nah, tentunya judi online ini merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. Yeah. Ya. Nah, ini tentunya bahwa dengan berbagai modus-modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat kita sudah tidak bersifat konvensional lagi, tetapi sudah menggunakan cara-cara yang konvensional seperti dengan cybercrime dan sebagainya. Nah, ini tentunya kita harapkan bahwa aparat kepolisian juga memang harus meningkatkan SDM untuk itu. Tadi kita melihat bahwa banyak pelaku-pelaku ini sudah ditutup.
kegiatan-kegiatan itu, tapi muncul yang lain lagi. Ya, Iya. karena memang mereka semakin belajar bagaimana dia bisa berkelit dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi misalnya kalau dia diblokir, tentunya dia berusaha bagaimana dia bisa tetap beroperasi meskipun itu sudah dilakukan blokir. Nah, saya kira pertama, bagaimana memberantas judi online ini sama saya kira dengan judi-judi konvensional. Iya. Dibutuhkan konsistensi dari aparat penegak hukum. Ya, jadi jangan sampai misalnya ada yang diproses secara hukum, tetapi menggunakan cara-cara perdamaian, akhirnya juga tidak menimbulkan suatu efek jerah. Saya punya pengalaman membimbing mahasiswa saya yang melakukan penelitian tentang judi. Memang ternyata bahwa hampir di lokasi penelitiannya itu tidak pernah melihat ada kasusnya, tapi tidak sampai di pengadilan. Nah, ini sebenarnya yang membuat tidak adanya efek jerah bagi para pelaku-pelaku. Baik, Pak Sarifudin, mendengar penjelasan dari Prof. Heri ini, apakah memang ada kesulitan, ada hambatan gitu ya untuk memproses pelaku atau pemilik situs judi online ini untuk diberikan sanksi hukum yang menimbulkan efek jerah, Pak Sarif? Jadi baik, Mbak. Kalau berbicara hambatan ya pasti ada. Ya. Terutama ini seperti yang disampaikan tadi Pak Prof, bahwa ini pada dasarnya kan tadinya dari konvensional, kemudian beralih ke online. Ya. Jadi memang di dalam penyelidikan betul-betul kita harus faktakan fakta-fakta perbuatan melawan hukumnya, termasuk bukti-buktinya itu bahwa memang terjadi kegiatan perjudian. Nah, memang ini yang menjadi hambatan kita karena memang kita harus tertangkap tangan kalau yang kasus judi ini, ya, sehingga barang bukti apakah dia menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop, itu bisa kita buka linknya itu, kita bisa buka webnya itu supaya bisa kita faktakan bahwa memang ini adalah akun judi. Nah, itu. Nah, yang kita proses saat ini, memang sebagaimana tadi yang disampaikan Prof, memang kita menunggu apa keputusannya nanti, apa keputusan hukumnya, apa vonisnya. Ini yang sementara kami proses, 2 tersangka itu sudah dikirim berkasnya, sudah tahap pertama, tinggal menunggu hasil penelitian dari jaksa. Yang satu ini sementara dalam proses penyidikan dan SPDP sudah kami kirim ke kejaksaan. Jadi memang kita harus bersabar dalam melakukan penyelidikan sehingga betul-betul kita temukan fakta hukumnya. Demikian, Mbak. Oke. Pak Sarif, berarti kesulitan paling utama di sini adalah memfaktakan bukti-bukti bahwa telah terjadi perjudian secara online ya, berhubung karena terjadinya di dunia maya, jadi agak susah ini Pak ya, atau bagaimana sebenarnya Pak Sarif? Ya betul Mbak, jadi seperti itu. Sama kalau kita berbicara yang kita selama ini kenal togel atau kupon putih, selama ini kan dilaksanakan secara konvensional, direkap secara manual. Nah sekarang ini terjadi 2 kegiatan, ada juga yang direkap secara manual, tapi pada akhirnya nanti kan masuk ke akun. Dan awalnya juga dia menggunakan akun untuk menarik minat masyarakat untuk ikut bergabung. Nah ini harus kita faktakan, harus kita rangkai. Ya, di mana sih kegiatan online-nya ini? Oh, toh di dalam kegiatan ini ada juga kegiatan konvensional, maka kita nanti masukkan ke Undang-Undang Pidana Umum KUHP. Nah, sehingga nanti bisa betul-betul menjerat pelaku ini, bisa memfaktakan perbuatan melawan hukumnya. Begitu, Mbak. Pak Sarif, kira-kira undang-undang atau ya dikenakan undang-undang apa saja nih para pelaku judi yang berkedok game online, Pak? Jadi kalau di Undang-Undang ITE-nya sendiri itu Mbak ada diatur di dalam pasal 45A ayat 2, yaitu pasal 27 ayat 2. Kemudian apabila kegiatan itu menurut kita dilakukan 2 versi, ada juga konvensionalnya, maka kita masukkan ke 303 KUHP. Begitu, Mbak. Oke. Ancaman apa nih? Denda atau penjara nih, Pak? Atau dua-duanya? Penjara dan denda. Kalau di ITE itu tuntutannya 6 tahun, kemudian denda 1 miliar.
Kalau di 303 itu sedirinya 10 tahun, denda 25 juta. Oke, denda 25 juta. Cukup Iya. ini ya, cukup menjerahkan ini kayaknya ya. Baik, saya ke Prof Heri lagi. Prof Heri, ini sudah ada beberapa aturan yang bisa dikenakan Iya. pada kasus-kasus judi yang berkedok game online. Tapi masalah terbesarnya tadi adalah memfaktakan kegiatan judi yang berlangsung di dalam jaringan atau dunia maya. Mungkin ada trik-trik khusus yang bisa dilakukan agar eh, kejadian judi online itu atau judi yang berkedok game online itu bisa difaktakan ini, Prof. Iya. Iya, memang kita bicara tentang pembuktian harus berdasarkan alat bukti ya. Mm-mm. Iya. Nah, sekarang kan dalam perkembangan undang ITE itu sekarang semua dokumen-dokumen elektronik itu menjadi alat bukti. Oh, Ya. semua dokumen elektronik Jadi menjadi. itu Oke. ya itu sudah ya itu sebenarnya merupakan penafsiran ekstensif daripada bukti surat ya. Jadi bukti surat itu bukan hanya bukti otentik, Mm-mm. surat otentik dan sebagainya, tapi itu semua dokumen-dokumen elektronik itu sudah bisa menjadi alat bukti. Nah, sekira inilah yang memang karena persoalannya ini ada lebih banyak di dunia maya, sehingga dokumen-dokumen elektronik itu sebenarnya harus dicari alat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Mhm. Di samping tentunya alat bukti yang lain ya. Oke. Karena dalam membuktikan memang tidak mudah, di samping harus memiliki alat bukti yang sah menurut KUHP. Ya juga tentunya harus ditopang oleh barang bukti, ya, barang bukti. Kalau Jadi untuk alat bukti dan bukti itu. iya, Iya. barang bukti dan alat bukti. Kalau alat bukti mungkin Iya. rekam jejak digital itu bisa, Prof ya. Tapi kalau untuk barang bukti itu gimana, Prof? Ya, itu barang buktinya. Artinya Oh, misalnya apa yang menjadi media judi itu. oh HP-nya gitu, Ya. Prof ya, atau Ya, komputer, laptop gitu ya. Ah, ya, itu bisa menjadi barang bukti, handphone dan sebagainya. Tetapi isi dokumen-dokumen dari perjanjian dan sebagainya itu bisa menjadi bukti surat karena menjadi suatu dokumen elektronik. Oke, Prof, ini akan jadi sulit kalau ternyata si pelaku ini, si pemain judinya ya, bukan pemilik websitenya, ini bermain game. Jadi kayak yang sekarang itu kan tadi gambaran dari beberapa penelpon kami, mereka main game. Kemudian harus ketika bermain game itu mereka harus pakai apa istilahnya ya, pakai chip ya. Ya, pakai chip, kemudian chipnya inilah yang dibeli, apakah itu beli online ataukah beli langsung di pinggir-pinggir jalan, banyak loh kios-kios kecil yang menawarkan chip itu. Nah, ada dua kegiatan nih, Prof. Yang satunya main game, yang satunya menyediakan chip. Jadi kalau ini mau dikaitkan begitu, mau dijadikan sebuah fakta bahwa sudah terjadi perjudian di sini atau perbuatan melanggar hukum, gimana caranya tuh, Prof? Jadi game online itu kan sebenarnya hanya modus operandinya, itu hanya modus. Ya, tapi misalnya chip dan sebagainya itu bisa menjadi barang bukti. Ya, jadi sebenarnya itu hanya kan kemasan game online ya, itu kemasannya saja. Tapi yang memang harus dicari itu bukti-bukti dokumen elektroniknya. Dan barang bukti itu yang saya kira harus yang Iya. Memang sekarang ini sumber daya manusia aparat kita yang harus ditingkatkan karena dalam perkembangan teknologi informasi dengan berbagai modus operandi sudah tidak bermain lagi saja konvensional di dunia nyata, tapi sudah di dunia maya. Sehingga ini memang harus menjadi suatu perhatian khusus ya. Jadi bukan hanya masalah judi, saya kira dalam kejahatan-kejahatan lain juga sudah banyak memanfaatkan, misalnya cybercrime di dengan pembobolan bank dan sebagainya kan. Ya, saya kira itu lebih rumit ya dengan melakukan money laundering, pencucian uang dengan berbagai modus-modusnya itu. Baik, Prof, saya kembali ke Pak Sarifudin dulu. Pak Sarif, untuk seperti yang tadi sempat saya gambarkan berdasarkan hasil opini publik pada pukul 7 hingga pukul 8 pagi tadi. Pak Sarif, ini kan sekarang ada juga nih penjual-penjual chip, itu apakah termasuk yang bisa dikenakan pasal-pasal yang disebutkan tadi seperti ITE, kemudian juga ada
pasal 303 KUHP itu mereka bisa terkena pasal tersebut dan bisa diberikan hukuman juga nggak, Pak? Jadi begini Mbak, Mm-mm. bisa seperti yang dijelaskan tadi Prof, bahwa permainan game ini adalah modus operandinya. Di dalam modus itu kita harus faktakan bahwa di permainan game ini terjadi kegiatan judi. Intinya itu judi adalah suatu permainan yang menjanjikan keuntungan dengan peruntungan. Peruntungan ya, baik. Peruntungan, Mm-mm. main game, dapat bonus, taruhlah bonus berupa chip. Ya. Chip ini dijual. Inilah yang membuatkan selalu tertarik. Ya. Nah, apabila kita bisa faktakan bahwa chip-chip yang diperjualbelikan ini untuk mendukung sebagai sarana untuk terlaksananya permainan ini, maka itu yang kena. Nah, jadi ini memang kita harus faktakan. Ini suatu tantangan Iya. bahwa penjual-penjual chip ini kan dianggap sama dengan menjual pulsa. Pulsa, iya. Jual Nah, data gitu. ini kan tantangan besar ini. Bisa-bisa kita dikatakan mematikan lapangan kerja. Iya, iya. Nah, ini nih harus memang kita sama-sama melakukan edukasi untuk apa ini. Nah, kalau kita temukan ini dijadikan sebagai alat untuk terselenggaranya permainan yang mengandung judi, ya tentu kita tindak. Nah, ini kadang-kadang kita mendapat tantangan bahwa ini Pak Polisi di sembarang ini orang cuma buat chip ditangkap lagi. Nah, ini suatu tantangan. Memang kita perlu, makanya kemarin teman-teman dari media sampaikan, mari kita sama-sama berikan edukasi bahwa ketika ini digunakan untuk menjadi sarana terselenggaranya permainan judi, ya tentu kita tindak. Ya 1-2 kali kita lakukan edukasi, lakukan teguran, toh masih dilakukan karena mungkin dia pikirkan dapat untungnya enak, bagus, kerjanya tidak mengeluarkan tenaga yang berat. Betul. Sama dengan anak yang main game, duduk asik main, nanti kalau dia perhitungannya tadi dapat untung, dapat bonus chip, dijual dapat uang. Nah, ini juga yang membuat kita malas. Usia-usia yang saya bilang tadi di awal, produktif, malas lagi bekerja, begadang. Anak-anak yang masih status pelajar juga ikut begadang, ramai di warkop begadang, main. Nah, ini semua artinya bukan ini tidak berdiri sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau kita dari awal hadir semua untuk memberikan edukasi sehingga ini kita bisa minimalisir terjadinya perbuatan ini. Demikian, Pak. Pak Syarif, tadi sempat disampaikan kata kuncinya itu adalah terjadi peruntungan ya, permainan dengan konsep peruntungan. Iya. Apakah memungkinkan untuk Direktorat Kriminal Khusus ini untuk langsung merekomendasikan situs-situs yang menyediakan game-game online yang memiliki konsep peruntungan tadi. Jadi kita nggak perlu cari pembuktian ya bahwa ini terjadi judi atau tidak, tapi ada konsep peruntungan di situ. Misalnya pasang sekian untung terus diputar atau diapain lah, terus keluar akunnya, terus dia dapat keuntungan seperti itu. Apakah memungkinkan Pak langsung kita rekomendasi saja ke Kominfo bahwa ini situs ini harus diblokir karena menyediakan game online dengan konsep peruntungan? Jadi memang Mbak, kalau itu memang rutin kita lakukan dari hasil patroli cyber. Ketika kita melakukan patroli cyber, kita juga memberikan edukasi, apakah itu dalam bentuk meme atau hal-hal lain untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kemudian temuan-temuan akun yang kita sudah lakukan analisis, bahwasanya ini mengandung unsur perjudian, memang kita rekomendasi buat kirim surat ke ini. Jadi semua akun itu kita kumpulkan, lalu bersurat ke Barreskrim untuk dilakukan penutupan. Namun memang seperti apa yang disampaikan tadi Pak Prof, ya karena kemajuan teknologi kita ditutup satu, ya pasti mereka berusaha lagi untuk menumbuhkan yang lain. Tapi kita harus juga terus lakukan langkah-langkah itu sebagai bentuk langkah-langkah pencegahan. Demikian, Mbak. Oke. Prof, kalau dilihat antusiasme masyarakat ini sepertinya untuk judi ya, oknum-oknum maksud saya bukan masyarakat, oknum-oknum
judi ini selalu berganti pakaian. Kalau tahun-tahun 90-an mungkin ada, 80-an mungkin ada apa, Porkas, Iya, ada apa gitu ya. iya Kemudian betul. tiba-tiba beralih ke kupon putih, terus ada togel, kemudian Iya. sekarang ada game online. Nah, setiap tahun selalu berubah dan mengikuti perkembangan teknologi, Prof. Apakah aturan-aturannya nanti pasal-pasal yang bisa menjerat misalnya dari Undang-Undang ITE atau mungkin KUHP ini harus direvisi juga agar bisa lebih cepat lagi menjerat pelaku-pelaku judi online ini, Pak. Selain pelaku juga yang apa ya istilahnya ya, yang mempropori, Memfasilitasi. ya, memfasilitasi ya. Ya, saya kira eh, seperti yang disinggung tadi 308 itu kan 303 itu 303. bis itu kan sebenarnya sudah ada perubahan ya. Oh ya. Jadi dulu awalnya itu hanya merupakan pelanggaran, sekarang sudah diangkat menjadi kejahatan dan ancaman pidanaan juga lebih berat. Mm-mm. Nah, itulah sebenarnya merupakan suatu respon bahwa masalah judi memang harus ada atensi khusus. Ya, bayangkan saja kalau dulu hanya dianggap sebagai pelanggaran, Mm-mm. tentu konsekuensinya lebih ringan. Sekarang sudah dipandang sebagai suatu kejahatan. Ya. Ya, nah, dengan berbagai modus-modus operandi judi sekarang, itu juga memang harus diseriusi ini. Ya, Mm-mm. jangan sampai merambah justru merusak anak-anak kita. Karena ini sebenarnya judi itu kan menunjukkan etos kerja orang yang rendah. Ya. Ya, kadang hanya berdasarkan untung-untungan saja, tidak mau kerja keras tetapi mau untung banyak. Ini kan sebenarnya merupakan etos kerja orang-orang yang tidak mau bekerja dengan keras tapi hanya menggunakan cara-cara Keberuntungan ya. enteng-enteng aja. Ya, keberuntungan itu. Iya, iya. Jadi itu mentalitas yang begitu yang harus mengganti itu ya. Oke. Ya, jadi saya kira ini perlu terus diselisihkan karena terus terang kemungkinan masih banyak masyarakat kita yang belum memahami dan mengetahui kegiatan-kegiatan judi seperti ini. Ya, sehingga perlu lebih diselisihkan bagaimana dampaknya kalau ini terus berkembang. Karena kalau tidak dibendung, tentunya akan semakin besar baik kuantitas maupun kualitas daripada kegiatan-kegiatan perjudian ini. Dan saya kira ini yang memang harus diperhatikan dengan berbagai perangkat hukum yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kan biar perangkat hukumnya sedang-sedang saja, tapi komitmen untuk melakukan penegakan di bidang itu, khususnya judi, itu bisa saja dilakukan. Prof, ini kalau kita lihat beberapa informasi yang beredar di di tanah air, PPATK sendiri sudah menyatakan para pelaku dan pemain judi online dari berbagai latar belakang, itu mulai dari anak sekolah dasar sampai ibu rumah tangga, itu bisa menjadi pelaku judi online. Dan ini PPATK bahkan sampai mendapatkan data bahwa judi online yang sangat mudah diakses ini nilainya ribuan sampai jutaan rupiah yang bermain anak SD sampai ibu rumah tangga. Ini kalau dilihat dari nilai transaksinya. Tapi kalau dari sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini lebih pada aktivitas akun. Jadi nilai uang yang bergerak di ruang digital terkait judi online itu bukan jadi fokus utama untuk Kemenkominfo melakukan pemblokiran. Nah, dari dua data ini, aktivitas akun dan juga perputaran uang yang terjadi di dalam jaringan, ini yang mana kira-kira yang paling tepat untuk dibuatkan, taruhlah nanti ada revisi kembali mungkin untuk undang-undang KUHP ya. Apakah melalui aktivitas akunnya atau melalui besarnya nilai transaksi yang terjadi? Ya, sebenarnya itu kan ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi saya kira itu misalnya dalam penyusunan peraturan yang baru itu saya kira sudah harus menjangkau itu ya. Bagaimana bisa menyesuaikan aturan-aturan hukum kita. Tetapi meskipun demikian sebenarnya kan bisa melakukan spending ya, penemuan hukum demi mengcover semua kegiatan-kegiatan yang dipandang sangat merusak ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu aturan-aturan baru, tapi bagaimana bisa memberdayakan aturan hukum yang ada dan konsistensi aparat penegak hukum, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk lebih mengkanalisasi aktivitas judi online ini bisa dibendung. Tadi sudah sampaikan ini kan
ibarat narkotika. Iya. Juga ini kan sudah merambah mulai anak kecil sampai orang dewasa, status sosial, mulai orang pengangguran sampai orang terhormat sudah Iya. kena semua. Khawatirkan sama kondisinya seperti ini judi online sebentar. Oke. Saya ke Pak Sarifudin dulu. Pak Sarif, kalau melihat ini Pak Sarif yang selama ini ya konsisten untuk ditindaki oleh penegak hukum, khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, itu apakah dari nilai transaksinya Pak atau dari aktivitas akun penyedia fasilitas judi online Pak? Jadi kalau saya sih Mbak, selaku praktisi, selaku bagian dari aparat penegak hukum, Iya. ya harus dua-duanya lah. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Jadi aktivitas peredaran uang juga jangan kita terlalu melihat besar kecilnya. Kalau memang masih kecil-kecil itu, mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa ini judi dan ini dampaknya akan sangat-sangat besar nantinya. Satu tadi itu akan membuat kita jadi pemalas. Itu secara kualitas kita nanti pasti menurun, pasti menurun. Selalu berharap saja untuk untungan. Ibu-ibu mungkin lupa memasak, gara-gara itu tadi sudahlah asik main game. Iya. Ada harapan untuk mendapatkan keuntungan. Yang tahu-tahu nanti pembeli ikannya hilang. Bisa bertengkar kan? Iya. Jadi semuanya ini harus kita kerja, semuanya harus kita kerja dengan berbagai variasi kegiatan. Lalu terakhir temuan-temuan akun yang menurut kita hasil analisis kita bahwa ini mengandung unsur perjudian, ya tetap kita kirim untuk ditutup. Kalaupun nanti ada muncul, terus kita lakukan itu. Perangi. Namun melalui kesempatan ini kami berharap dukungan dari masyarakat luas. Mari kita bertanggung jawab menyelamatkan generasi kita. Karena seperti yang disampaikan tadi Pak Prof, ini akan sama nanti pengaruhnya dengan narkoba. Nah, nanti kalau kita agak lalai sedikit, mungkin nanti yang dibikin joki kan anak kecil supaya jangan ditangkap. Iya. Ya kan begitu. Iya. Karena masih di bawah umur ya. Itu kan bahaya nantinya. Jadi mari kita dari awal, mari kita sama-sama berikan edukasi, lakukan pencegahan. Yang kelas-kelas ini memang harus ini kita tindak. Kita tindak sebagai proses pembelajaran supaya kelihatan bahwa memang ini barang dilarang. Barang dilarang ini melanggar hukum. Itu. Jadi mari kita sama-sama bertanggung jawab menyelamatkan generasi kita, terkhusus generasi muda kita, agar nanti kualitasnya penerus-penerus kita jauh lebih baik dari kita yang ada sekarang. Demikian Mbak. Baik, Pak Sarif, berarti untuk mulai saat ini sudah ada pelarangan untuk para penjual chip yang ada di pinggir-pinggir jalan Pak ya? Jadi mulai kemarin setelah kemarin. kita lakukan press release itu, kita himbau ke teman-teman media, tolong disampaikan. Nanti mungkin juga kami mencari formula yang bagus untuk semua instansi terkait ikut sama-sama melakukan penertiban. Andai kata ini chip hanya digunakan untuk betul-betul bermain, tidak ada unsur judinya, ya tidak ada masalah. Berarti ini menambah lapangan kerja. Yang rawan ini, membuat malas nanti anak-anak kita ini sudah tidak mau belajar. Dikiranya dia buka untuk kerja PR-nya, ternyata yang dia cari wing apalah segala namanya, karena saya juga tidak terlalu tahu yang mulus-mulusnya itu. Ya itu Mbak ya. Oke. Jadi tetap ada bahayanya nih Pak ya, karena kan bersamaan tuh medianya ya. Pakai smartphone bisa saja digunakan untuk belajar, tapi bisa saja digunakan mengakses situs-situs atau akun yang menjadi penyedia, memfasilitasi terjadinya perjudian secara berkedok game online. Agak susah kayaknya nanti untuk membuktikan Pak antara bermain dengan bertaruh. Ya ini memang tantangan. Jadi seperti disampaikan tadi Pak Prof, memang makanya saya bilang harus tertangkap tangan sehingga jejak digitalnya memang bisa kita angkat. Inilah yang kita konsultasikan dengan ahli ITE. Atau ini masuk unsur. Memang ini tantangannya memang agak-agak berat Mbak. Karena untuk membuktikan jejak digital itu sebagai alat bukti dari semua barang bukti, kalau hanya HP yang kita sita, HP kan bisa jadi barang bukti. Tapi apakah HP ini bisa kita angkat datanya sehingga bisa menjadi alat bukti di persidangan? Nah ini kan tantangan ya. Tapi ya kami tidak akan berhenti berbuat.
minimal kita bisa mampu meminimalisir dampak-dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Demikian, Mbak. Oke, Pak Sarif, untuk temuan ya, misalnya seperti yang diamankan kemarin 3 orang pelaku judi, itu apakah ada kelas-kelas tertentu gitu ya? Misalnya ketika ditemukan sama seperti narkoba misalnya ya, kalau ditemukan sekian miligram sampai sekian miligram itu terkategori sebagai pengguna, kalau sekian gram sampai berapa kilogram itu terkategori sebagai pengedar misalnya. Nah, untuk kasus judi online ini, judi yang berkedok game online, apakah ada klasifikasi seperti itu juga, Pak? Oh, jadi itu yang tadi saya bilang, Pak, kita belum menyentuh ke pemainnya. Sebenarnya pemainnya kan bisa masuk tiga bis, Mm-mm. tapi kita himbau supaya bisa berhentilah. Jadi kita sekarang ini lebih kepada kita proses dulu yang penyedia fasilitasnya, Hmm. yang betul-betul dia nyata dan sudah dapat untungnya, ya. Oke. Tapi bukan berarti kita lakukan pembiaran, kita himbau dulu berhentilah, ya berarti karena ini akan merusak baik dirinya sendiri termasuk nanti akan berdampak kepada situasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Berarti untuk saat ini pelakunya belum bisa ditindaki, tapi yang ditindaki itu adalah pemberi fasilitas, Pak ya? Ya, Oke. itu kita fokus dulu ke situ untuk pemberi fasilitas dulu, ya. Oke, saya ke Prof Heri dulu, Prof. Dengan Ya. sistem seperti itu hanya penyedia fasilitas saja yang akan diberi tindakan. Apakah ini kan ceritanya gini, Prof? Tidak akan barang tidak akan ada kalau nggak ada yang minta, ya. Jadi selama masih konsumennya masih ada, tentunya barangnya tetap akan produksi. Nah, ini gimana, Prof? Agar terhenti, apakah kita perlu juga memberikan hukuman kepada pelakunya? Ya, jadi sebenarnya kita analogikan dengan masalah narkoba ya. Mm-mm. Sebenarnya narkoba itu kan ada pengguna karena ada pengedar. Iya. Sehingga sebenarnya yang harus utama dilakukan penyadaran adalah bagaimana kita bisa memutus mata rantai antara pengedar dengan pengguna ini ya. Mm-mm. Kalau misalnya kalau narkoba sekarang kan bagaimana melakukan suatu dekriminalisasi, melakukan rehabilitasi, Iya. otomatis kalau penggunanya itu kurang, otomatis pengedar juga tidak berdaya. Saya kira hampir sama dengan ini. Mm-mm. Ya, jadi bagaimana kita memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar dan mempunyai dampak yang lebih besar daripada mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Nah, sehingga kalau penyadaran ini sudah ada ya, kita harapkan bahwa para penyedia juga itu tentunya sudah akan berpikir untuk mengembangkan kegiatan-kegiatannya. Ya, itulah kita harapkan. Meskipun sebenarnya secara simultan bisa kita lakukan secara bersama, tapi prioritas adalah bagaimana pengguna ini kita bisa tekan. Oke. Atau pelakunya itu. Prof, berarti untuk pelakunya untuk saat ini kita masih dalam tahapan sosialisasi, bukan hukuman ya. Tapi kalau untuk penyedia fasilitas itu sudah pasti harus kena hukuman ya. Ya, itu sebenarnya itu yang menjadi yang merecoki itu masyarakat kita. Iya, berarti Prof yang lebih berperan untuk mengurangi jumlah penggunanya atau pelakunya ini dibandingkan penyedia fasilitasnya itu hanya bisa melalui sosialisasi, edukasi yang dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait, misalnya media kayak RRI atau mungkin dari pihak sekolah atau dari pihak perguruan tinggi, seperti itu Prof ya? Iya. Saya kira itu. Artinya seperti yang disampaikan Pak Serpun tadi bahwa memang ini harus dilakukan secara bersama-sama. Terus kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat itu tidak boleh hanya diserahkan kepada satu instansi saja, karena ini menyangkut masalah penyakit masyarakat. Kita bicara tentang patologi sosial atau penyakit masyarakat itu tentunya masyarakat harus juga bertanggung jawab. Seperti misalnya di awal tadi masyarakat sudah proaktif untuk melaporkan bahwa ada kegiatan-kegiatan. Saya kira itu penting sekali. Oke, jadi memang perlu kontribusi dari berbagai macam pihak ya, Prof ya.
saya ke Pak Sarif dulu. Pak Sarif, menurut Pak Sarif ini selain pihak kepolisian ya, aparat penegak hukum, ini pihak-pihak mana lagi yang sudah cukup concern gitu, cukup perhatian gitu dengan maraknya game online, judi yang berkedok game online, Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, Mbak, teman-teman media juga ikut berperan, memberi informasi ke kami, teman-teman EDC, para pemerhati masyarakat. Namun yang sangat kami harapkan, seperti yang disampaikan tadi, Prof, bahwa semua pihak harus ikut bertanggung jawab, terutama dalam bentuk pencegahan terhadap pelaku-pelaku pemain game ini. Ya, Pencegahan. contoh terhadap anak-anak kita, orang tua harus mulai dari di rumah tangga, orang tua harus sewaktu-waktu cek anaknya buka HP apa yang dia buka. Oke. Jadi peran orang tua di sini. Jangan Tapi sampai seperti yang saya bilang tadi. iya. Itu. Jadi semua pihak harus terlibat, khususnya kepada para pemain. Tapi untuk penyedia ini, ya mari tolong berinformasi supaya saya lebih mudah, kita dari aparat kepolisian lebih mudah melakukan penyelidikan. Karena kita harus betul-betul paktakan perbuatan melawan hukumnya itu. Begitu, Mbak. Oke. Baik, Pak Sarif dan juga Prof. Heri, kita coba terima penelpon dulu ini ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, sayang sekali terputus. Yang menarik di sini, Prof. Heri dan juga Pak Sarif, ini kita sekali lagi kita berharap ya. Bukan Makassar. Ya. Jakarta. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan semua stakeholder bersedia untuk berkontribusi secara aktif ya untuk mencegah atau menghilangkan praktek judi yang berkedok game online. Yang terakhir ini, Prof. Heri dan juga Pak Sarif, saya ke Pak Sarif dulu ya, Prof. Ada hal-hal mungkin yang akan disampaikan ke masyarakat seputar judi yang berkedok game online, Pak Sarif. Baik, Mbak. Jadi melalui kesempatan ini saya mengimbau mari kita samakan persepsi kita bahwa game online yang selama ini kita hanya kenal sebagai permainan biasa, ternyata di dalamnya itu mengandung unsur judi. Jadi mari kita menjaga anak-anak kita agar bisa menghindari permainan-permainan itu. Kemudian terkhusus kepada penyedia fasilitas, ya melalui kesempatan ini saya himbau agar hentikan, dan apabila kami temukan kami akan tindak. Dan saya berharap dukungan kepada semua lapisan masyarakat. Mari kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat kita agar permasalahan ini bisa kita tangani secara bersama, bisa kita lakukan langkah-langkah baik preemptifnya maupun preventifnya, sehingga kita bisa mengurangi dampak-dampak sosial di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi saat ini situasi ekonomi kita belum betul-betul stabil. Jangan lagi kita hambur-hamburkan uang kita pada hal-hal yang menjanjikan sesuatu, pada akhirnya nanti membuat kita semua susah. Saya rasa itu, Mbak. Baik. Saya ke Prof. Heri dulu. Prof. Heri, himbauan kepada masyarakat kita, Prof, atau sekedar mengingatkan, terutama untuk anak-anak generasi muda ya. Silakan, Prof. Ya. Jadi sebenarnya potensial victim atau korban potensial itu memang ada pada anak-anak kita. Saya kira ini memang para sindikat-sindikat ini ya, bahkan saya katakan sindikat, kemungkinan memang dia sudah membaca bagaimana kecenderungan anak muda kita. Kecenderungan anak muda kita kemungkinan itu kecenderungannya main game. Jadi saya kira disisipkanlah modus-modus game-game itu dengan sebenarnya substansinya di dalam itu adalah judi. Nah, inilah yang kita harus cermati. Sehingga dengan demikian, memang yang paling penting itu harus kita berawal dari rumah tangga. Bagaimana orang tua berikan penyadaran dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan-kegiatan anak-anaknya. Karena yang harus kita lindungi ini adalah generasi muda. Nah, saya kira masyarakat juga jangan segan-segan untuk melapor kepada aparat hukum kalau
ada kegiatan yang terindikasi judi. Karena tanpa partisipasi masyarakat saya kira agak sulit juga ya. Misalnya bagaimana mengetahui bahwa adanya kegiatan judi dan pengumpulan alat bukti itu saya kira sangat penting. Dan salah satu alat bukti yang memang sangat penting itu kesaksian dari orang-orang yang mengetahui adanya judi online itu ya. Saya kira ini yang perlu harus dibangun, bahwa semua stakeholder itu harus bekerja bersama-sama sehingga apa yang menjadi netback kita untuk memberantas perjudian ya, meskipun sebenarnya memberantas perjudian dan korupsi itu hampir sama sulitnya ya. Sehingga paling tidaklah bisa menekan kegiatan-kegiatan ini dan jangan sampai berkembang dan merusak generasi muda kita. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Prof. Heri dan juga Pak Syarifuddin, Kompol Syarifuddin di kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi para pendengar kita dan juga menggugah mereka ya untuk berkontribusi secara aktif untuk menghentikan judi yang berkedok game online. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Heri dan Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Mbak. Terima kasih. Salam semua untuk para pendengar RRI. Iya. Baik pendengar, demikian kebersamaan kami dengan dua orang narasumber, yaitu Bapak Kompol Syarifuddin, Kasubdit Crime, Direktorat Krimsus Polda Sulsel, dan juga Profesor Dr. Heri Tahir yang sudah bersama kita dalam dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Agustus 2022. Dan sekali lagi kami ingatkan Anda, tidak ada hal yang tidak bisa selesai jika semua elemen masyarakat bisa berkontribusi secara aktif untuk mengatasi hal tersebut ya. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya dari Dialog Lintas Makassar pagi. Saya Melani Ahmad. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pelajar kelas SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Lintas Makassar Pagi. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku kepada dirimu yang dulu tercinta. Tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you were never serious with your love again. And I tell you once again, baby. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you were never serious with
everybody knew from